dunia benar-benar sibuk atau manusia hanya bergerak di dalam pola yang sama setiap hari? Hari ini gue ke Jakarta bukan untuk mencari tempat baru, bukan juga untuk membuktikan sesuatu. Gue cuma ingin mengamati sesuatu yang sebenarnya setiap hari gue lihat, tapi jarang benar-benar kita pikirkan. Orang-orang berjalan cepat. Mobil terasa bergerak pelan dengan macetnya Jakarta. Lampu merah berganti hijau, lalu merah lagi. Gedung-gedung tetap berdiri di tempat yang sama. Lift naik dan turun. Kopi dibuat, pesanan masuk, meeting dimulai, meeting selesai, jalanan penuh, lalu kosong sebentar, lalu penuh lagi. Dari luar, dunia terlihat sangat-sangat sibuk. Tapi semakin gue perhatikan, gue mulai bertanya, apakah dunia ini benar-benar sibuk? Atau sebenarnya dunia hanya sedang mengulang dirinya sendiri? Gua gede di Jakarta, lahir di Jakarta, tapi gua nggak pernah ngelihat Jakarta sedetail ini. Dan di video kali ini gue pengen ngajakin kalian ngelihat kehidupan di Jakarta. Apakah orang-orang di sini tuh semuanya sibuk atau sebenarnya mereka cuman ngelakuin rutinitas mereka setiap hari, yang artinya sebenarnya nggak sibuk-sibuk amat. Karena setiap pagi orang bangun, mandi, pakai baju, pergi kerja, buka laptop, balas pesan, hadapi masalah, kejar deadline, pulang capek, tidur, dan besoknya ngulang lagi. Hari berganti, bulan berganti, tahun berganti. Tapi pola hidupnya seringkali tetap sama. Kita menyebutnya sibuk, padahal mungkin kita hanya sedang menjalankan rutinitas yang sudah ditentukan oleh sistem. Gue gak bilang itu salah, karena setiap orang punya tanggung jawab. Gue paham ada keluarga yang harus dihidupi, ada cicilan yang harus dibayar, ada pekerjaan yang harus diselesaikan, dan hidup itu terus berjalan. Tapi kita sendiri itu sering gak tahu berjalan ke arah yang mana. Tapi justru di situ pertanyaannya. Kalau setiap hari kita gerak, tapi kita nggak pernah bertanya kemana arah gerakan itu. Apakah itu masih bisa disebut progres? Atau hanya perpindahan dari satu kewajiban ke kewajiban yang lain? Dan gua baru pertama kali saat ini datang ke jembatan yang sebenarnya gua lihat rame di Instagram, di YouTube. Kalau malam katanya estetik, dan hari ini gue pengen ngeliat Jakarta dari atas sana. Kemacetannya kayak gimana, karena gue udah gak tinggal di Jakarta. Sekarang gue juga udah tinggal di Amerika, tapi sekarang lagi kangen-kangenan lah sama Jakarta. Makanya video ini bukan buat kalian doang, tapi untuk gue nikmati pribadi. Karena seringkali manusia terlihat sibuk bukan karena hidupnya penuh tujuan, tapi karena hidupnya penuh tuntutan. Tuntutan untuk kerja, untuk terlihat berhasil, untuk membayar sesuatu mungkin. Tuntutan untuk tetap tidak tertinggal dengan yang lain. Tuntutan untuk tetap terlihat baik-baik aja. Dan lama-lama, manusia jadi lupa membedakan antara hidup yang aktif dan hidup yang sadar. Karena aktif itu mudah. Bangun, kerja, balas chat, meeting, makan, pulang, dan tidur. Tapi sadar itu beda. Sadar berarti bertanya, kenapa gue melakukan ini? Apakah hidup ini yang gue pilih? Apakah gue sedang membangun sesuatu atau sebenarnya hanya bertahan? Apakah gue benar-benar bergerak maju atau hanya bergerak karena semua orang juga gerak? Di Jakarta semuanya itu gerak cepat. Tapi anehnya, semakin cepat semuanya bergerak, semakin banyak orang yang sebenarnya merasa diam di tempat. Gue kalau misalnya ngelihat kemacetan kayak gini di Jakarta, gue tuh selalu berpikir ya, kayak mereka ini kerjanya apa, terus kehidupan seperti apa yang mereka jalankan. Karena gue yakin setiap orang tuh punya masalahnya masing-masing, punya kesenangannya masing-masing. Tapi kalau misalnya mereka bermacet-macetan kayak gini di Jakarta setiap hari, dan mereka melakukan rutinitasnya setiap hari gitu ya, apakah mereka bahagia dengan hidupnya atau enggak? Itu kadang-kadang gue suka penasaran aja sih. Mereka kerja keras tapi hidupnya nggak banyak berubah. Mereka sibuk tapi nggak selalu merasa bertumbuh. Mereka punya aktivitas tapi belum tentu punya arah. Dan mungkin itu bukan salah mereka sepenuhnya. Karena dari kecil kita diajarin untuk masuk ke sistem, ke sekolah yang benar, kerja yang benar,
bangun pagi, punya penghasilan, bayar kebutuhan, lalu level sedikit demi sedikit itu mulai naik. Akhirnya banyak orang bukan hidup berdasarkan mimpi yang mereka pilih, tapi berdasarkan sistem yang mereka warisi. Mereka bukan gak pintar, mereka bukan gak rajin, dan juga mereka bukan karena gak punya potensi. Hanya saja mereka terlalu lama berada di dalam pola yang sama, sampai pola itu terasa seperti satu-satunya kenyataan. Dan mungkin hal paling berbahaya dalam hidup itu bukan kegagalan, tapi adalah terbiasa. Terbiasa capek, terbiasa menunda mimpi, terbiasa hidup dari satu tanggal ke tanggal berikutnya, terbiasa bilang, nanti aja. Terbiasa melihat hidup sendiri seperti sesuatu yang memang udah begitu jalannya. Padahal kan hidup gak selalu harus begitu. Tapi untuk keluar dari pola, manusia harus sadar dulu bahwa dia sedang di dalam pola. Itu bagian yang paling sulit. Karena seringkali rutinitas itu tidak terasa seperti penjara. Ia terasa normal. Dan sesuatu yang normal itu jarang kita pertanyakan. Gue juga gak selalu berkata bahwa semua orang harus meninggalkan pekerjaannya. Gak harus keluar dari kantor atau ngejar hidup yang terlihat besar. Enggak. Karena rutinitas juga bisa terlihat indah. Ada orang yang menemukan makna dari pekerjaan sederhana. Ada orang yang bahagia dengan hidup yang tenang. Ada orang yang gak butuh hidup besar untuk merasa cukup. Dan itu gak salah. Yang salah adalah ketika kita menjalani hidup yang sebenarnya tidak kita pilih, tapi kita terlalu takut untuk mempertanyakannya. Karena menurut gua, masalahnya bukan rutinitas. Masalahnya adalah kehilangan kesadaran di dalam rutinitas. Kalau seseorang bangun setiap pagi, ngelakuin hal yang sama, tapi dia tahu kenapa dia ngelakuinnya, itu bukan terjebak, itu adalah disiplin. Tapi, kalau seseorang mengulang hari demi hari hanya karena tidak tahu pilihan lain, itu bukan kesibukan. Itu adalah keterjebakan yang terlihat normal. Mungkin dunia memang tidak sesibuk yang kita kira. Mungkin dunia hanya penuh dengan manusia yang sedang menjalankan perannya masing-masing. Ada yang jadi karyawan, ada yang jadi pengusaha, jadi supir, penjaga toko, ada yang jadi orang tua, bahkan ada yang jadi anak. Ada juga yang menjadi pemimpi yang mulai lelah dengan mimpinya sendiri. Dan itu semuanya gerak. Tapi nggak semua tahu mereka menuju ke arah yang mana. Dan saat ini, gue di Jakarta, gue bukan melihat satu kota. Gue sedang melihat sebuah sistem. Gue melihat manusia yang sedang berusaha. Gue sedang melihat ambisi, kelelahan, harapan, dan pengulangan dalam satu frame yang sama. Dan mungkin gue juga lagi ngelihat diri gue sendiri. Karena gue pun bisa terjebak. Terjebak dalam ambisi, terjebak dalam target, terjebak dalam keinginannya untuk menjadi sesuatu. Terjebak dalam pikiran bahwa hidup harus terus naik, terus besar, terus lebih. Padahal mungkin hidup bukan hanya tentang gerak cepat, tapi tentang sadar kenapa kita bergerak. Karena kalau kita nggak sadar, bahkan ambisi pun bisa menjadi rutinitas. Oke, tadi kita di Sudirman, sekarang udah nyampe di Monas. Dan jujur, kayaknya terakhir kali gue ke Monas itu waktu SD atau SMP. Jadi mungkin kurang lebih udah sekitar 15 tahun yang lalu. Dan sekarang gue balik lagi ke Jakarta untuk menikmati Monas.
Tetap sama seperti gue waktu kecil, dan di saat ini gue pengen ingat kayak memori-memori kecil gue waktu dulu pas lagi main ke Monas. Jadi pengen bersantai sambil menikmati sunset. Dan ternyata Monas masih jadi tempat wisata untuk orang-orang Indonesia yang di luar Jakarta. Gue lihat kayak ada yang dari Jawa, ada yang dari Sunda. Oh, pokoknya seru. Emang Indonesia itu beragam sukunya. Tapi sekarang kalau misalnya gue lihat sendiri di Monas, sebenarnya kalau boleh jujur banyak yang harus diimprove, karena biar bisa jadi kayak ikonnya Jakarta dan tempat wisatanya bukan cuma orang lokal tapi juga orang-orang dari mancanegara harapannya. Nah, sekarang gue lagi pengen mendekati Monas, tapi pertanyaannya ini ada kontainer siapa ya? Ini mau ngapain nih kontainer nih ada di Monas nih? Apakah ada yang ekspor dari Monas atau apa? Emang jadi kayak mengganggu pemandangan sebenarnya. Kita mengejar uang, lalu mengejar angka yang lebih besar, mengejar pencapaian, lalu pencapaian berikutnya, mengejar validasi, lalu validasi yang lebih tinggi lagi, sampai suatu hari kita sadar bahwa kita tidak pernah benar-benar berhenti untuk bertanya, sebenarnya gue ini sedang membangun hidup atau hanya sedang dikejar oleh hidup? Dan itu sebabnya gue suka mengamati, karena ketika gue mengamati sesuatu, gue sedang berhenti sebentar dari keramaian. Gue sedang melihat dunia dari jarak yang lebih jauh. Dan gue tidak langsung ikut berlari hanya karena semua orang sedang berlari. Dan dari situ, kadang gue sedang melihat sesuatu yang sederhana tapi penting. Dimana tidak semua yang bergerak itu artinya maju, tidak semua yang sibuk itu artinya tumbuh, dan tidak semua yang terlihat hidup itu benar-benar sedang hidup.